Bapak, guys. Aku punya standar, guys. Ini apa? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novantino, sudah bisa mendengar suara saya ya? Baik, sudah bisa terdengar. Perkuliahan pagi ini saya mulai pertemuan ke berapa ya? Saya lupa ya. 5 apa ya? Mas Valen, 5. Mas Valen sudah di-share untuk link Zoom-nya ya? Bu. Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Pada pertemuan hari ini, saya sambil menunggu kehadiran teman-teman dulu. Sambil mengisi kehadiran pada kolom chat ya, saya terima permintaan untuk join partisipannya dulu. Seperti biasa, mengetikkan nama, kelas, kemudian hadir. Nah, tentang penggunaan tanda baca, di sini saya jelaskan pada materi yang berupa Word. Saya share screen-nya dulu. Nah, ejaan yang disempurnakan ini dikenal dengan EYD ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa EYD ini tidak dipakai lagi di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ya. EYD ini diubah namanya ke dalam bentuk ejaan bahasa Indonesia. Gitu. Ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik koma, tanda baca titik dua, tanda hubung, tanda pisah. Nah, kesemuanya ini memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama tentang tanda baca titik. Ini di dalam bahasa Indonesia yang baik ketika menulis tentang kalimat atau membuat contoh tentang kalimat tanpa menghubungkan tanda baca titik atau tanda baca yang lain di dalam kalimat, yaitu bisa berupa tanda baca tanya, tanda baca seru. Nah, ini hukumnya secara kebahasaan adalah salah ya, tidak tepat. Nah, tanda baca titik. Nah, yang pertama fungsinya adalah tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, tadi saya katakan, kalimat yang berupa kalimat tanya tanpa diakhiri dengan tanda baca tanya, maka namanya bukan kalimat ya. Kemudian kalimat perintah tanpa diakhiri dengan tanda baca seru, ya namanya bukan kalimat. Begitu. Contoh, kita lihat pada contoh. Nah, saya suka makan nasi.
Nah, ini ditandai dengan tanda baca ya pada akhir kalimat. Hana menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Ini bukan lagi berupa kalimat pertanyaan, tetapi ini pernyataannya sehingga tanda bacanya adalah tanda baca titik. Sebuah kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Ini 1 ketukan. Nah, cara ini dilakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini berlaku untuk semua mahasiswa yang akan mengajukan sebuah karya tulis ilmiah sebagai syarat lulus, yaitu untuk mahasiswa yang ada pada program studi D3, maka membuat tugas akhir. Bagi mahasiswa yang ada pada program studi S1, maka menulis skripsi. Ini diperhatikan aturan-aturan di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, tanda baca titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Nah, George Washington Bus. Nah, ini singkatannya R.W. Lah, ini artinya ini singkatannya, disingkat namanya. Kemudian yang ketiga, tanda baca titik dipakai pada akhir tulisan singkatan, gelar, pangkat, dan sapaan. Gelar doktor, yaitu DR, D-nya ini huruf kapital. Nah, ini jangan salah menyebut ya, DR, D-nya huruf kapital. Ini Anda baca sebagai dokter. Ini ada penulisan sendiri untuk dokter ya, yaitu D-nya menggunakan huruf kecil. Nah, SE, sarjana ekonomi, maka menulisnya S.E. Yang keempat, tanda baca titik dipakai pada singkatan kata, ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik. Contoh, dan lain-lain, tanggal, dan sebagainya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu skripsi, tugas akhir, makalah, laporan tesis, dan disertasi, ini tidak dianjurkan menggunakan singkatan. Ya. Dan lain-lain ya ditulis, dan lain-lain. Gitu. Yang kelima, tanda baca titik di belakang huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Tadi contohnya begini. Yang pertama, ini pada pokok bahasan kedua, kemudian titik, manajemen pembelajaran. Terdiri dari A titik perencanaan, pelaksanaan, ini yang ke B pelaksanaan, kemudian C penilaian atau evaluasi. Menyebut huruf C, Z, ini di dalam bahasa Indonesia yang baik tidak boleh diubah fonologinya. Misalnya C diubah menjadi C, ini tidak tepat di dalam bahasa Indonesia. Z dilafalkan dengan Y ya, biasanya itu. Misalnya zaman, dengan zaman atau Yaman, ini tidak tepat di dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya. Nah,
Itu tadi jika menggunakan huruf. Tapi jika berupa angka di dalam menuliskan urutannya ya, di dalam penulisan tugas akhir itu, maka urutan angka itu dapat disusun sebagai berikut ini contohnya ya. Misalnya pada sub pokok bahasan 1 pada bab 1, nah ini dituliskan 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2 dan seterusnya. Yang keenam, tanda baca titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Pukul 7.10.12. Nah, ini artinya pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Jadi ingat kalau menyebut waktu itu yang tepat adalah pukul dalam situasi pembicaraan yang formal. Kalau jam bagaimana, Bu? Boleh atau tidak? Nah, kita lihat konteks pembicaraan itu ya, konteks penggunaan bahasa Indonesia itu. Apabila situasi pembicaraannya adalah resmi atau formal, maka tidak tepat ya. Jam itu untuk menyebut berapa lama. Misalnya, perkuliahan bahasa Indonesia berlangsung selama 2 jam misalnya. Nah, itu tepat. Tetapi kalau perkuliahan bahasa Indonesia dimulai jam, nah, tidak tepat ya. Yang ketujuh, tanda baca titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Ini tidak menunjukkan jumlah ya, tetapi menunjukkan tahun. Ini juga tidak menunjukkan jumlah ya, hanya nomor saja. Nah. Kemudian yang kedelapan, tanda baca titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Nah, begini. 1 jam 29 menit 54 detik. Yang kesembilan, tanda baca titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional, di dalam akronim yang sudah diterima masyarakat ini ya. Ini kan sudah diterima masyarakat seperti Sekjen, itu adalah Sekretaris Jenderal. Ini tidak dipakai menuliskan nama-nama badan pemerintahannya. UUD, ini kan tidak, penulisannya tidak U titik, kemudian D lagi, tidak begitu. Kemudian SMA, WHO, dan masih banyak contoh lain. Kemudian tanda baca titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan. Saya ulang. Tanda baca titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tanda terbit. Nah. Ya, di antara nama penulis. Penulis ini karena namanya terdiri dari 2 kata, maka dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang 11, tanda baca titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Ya.
ini tidak dipakai. Ya. Satuan lambang kimia misalnya mililiter. Ini yang ke-12. Tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Nah, ini gempa yang terjadi beberapa tahun lalu menewaskan 1.213 jiwa. Contoh yang kedua, Kota Yogyakarta berpenduduk 34.268 jiwa. Jadi tidak boleh ketika kita membacakan angka ya, dibacakan misalnya ini ya, gempa yang terjadi beberapa tahun lalu menewaskan 12-13 jiwa. Itu tidak boleh. Ribuan dibaca ribuan, ratusan dibaca ratusan, puluhan dibaca puluhan, dan satuan dibaca dengan satuan. Begitu kaidah di dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ke-13, tanda baca titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Latar belakang pembentukan, sistem acara. Nah, ini juga di dalam menulis judul karya tulis ilmiah ya, skripsimu yang nantinya akan kamu tulis itu, ketika menulis judul juga tidak menggunakan tanda baca titik karena judul itu adalah pernyataan ya, bukan kalimat. Nah, itu. Yang ke-14. Tanda baca titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Jalan Kebayoran 32, Jakarta, 3 Mei 1997. Kemudian yang terhormat Saudara Ivan, Jalan Istana 30 Surabaya. Ya, jadi tidak perlu diberikan atau dibubuhkan tanda baca titik. Selanjutnya adalah tanda baca koma. Nah, tanda baca koma ini penting di dalam menuliskan atau membacakan ya dalam bahasa lisan, di dalam bahasa tulis. Tanda baca titik koma ini adalah penting kalau tanda baca titik itu untuk mengakhiri sebuah kalimat, kalau tanda baca koma ini adalah untuk membedakan makna di dalam suatu kalimat. Fungsi tanda baca koma yang pertama. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya mencuci baju, celana, dan sepatu. Kalau tanda baca koma ini dihilangkan di depan kata dan, maka makna ini akan menjadi berbeda. Ya. Makna kalimat yang ada di contoh satu ini adalah saya mencuci baju, celana, dan sepatu. Jadi ada 3 yang dicuci. Tetapi kalau tanda baca koma ini dihilangkan di kata sebelum dan, maka makna kalimat ini akan menjadi saya mencuci baju, celana, dan sepatu. Nah, jadi baju ini sendiri, celana, dan sepatu ini jadi satu. Jadi di sini pentingnya meletakkan tanda baca koma di dalam bahasa lisan maupun di dalam bahasa tulis. Nah, ini ya
Contoh penggunaan yang salah. Tadi sudah saya bahas, ini contoh kalimat lain. Saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Nah, ini kepiting dan ikan ini kan jadi satu. Baiknya ya tidak jadi satu, supaya makna di dalam kalimat itu pembaca atau mitra tutur kita itu bisa menangkap informasi yang kita sampaikan dengan jelas. Ya. Saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Nah, jadi ada 3 rincian ya di dalam kalimat ini. Dan yang kedua, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan mata pena, tetapi tidak aktif. Nah, ini sebelum kalimat majemuk ya, setara, ini kata hubungnya tetapi, ini dituliskan tanda baca koma. Yang ketiga, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Ya. Jadi ini induk kalimatnya, kemudian anak kalimatnya. Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Nah, kemudian kalimat yang kedua atau contoh yang kedua, karena ketiduran, ia lupa akan tugasnya. Seandainya ini dibalik, bagaimana cara menulisnya? Ya, tidak perlu dituliskan atau dibubuhkan tanda baca koma kalau induk kalimat dulu, kemudian baru anak kalimat. Kalau ini kan anak kalimat, baru induk kalimat. Begitu. Yang keempat, tanda baca koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Nah, tadi sudah saya katakan ya, jadi tidak perlu dibubuhkan tanda baca. Yang kelima, tanda baca koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, oleh karena itu, kamu harus datang. Ini jadi saya tidak datang. Yang keenam, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Oh, begitu. Wah, bukan main. Yang ketujuh, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, ini petikan langsung ya. Kata adik, saya sedih sekali. Nah, ini adik berkata ya. Kata adik ini petikan langsung. Jadi di sini ya letak tanda baca komanya. Yang ke-8, tanda baca koma dipakai di antara nama tanggal, bagian-bagian kalimat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ya. Medan, 18 Juni 1984. Saudara, Khairul Azam, Jalan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Yang ke-9,
Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh ini ya, dalam daftar pustaka. Nama orang ini. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Daftar pustaka. Sekarang ada kuis satu untuk hari ini. Nanti yang bisa menjawab silahkan diketik pada kolom chat ini ya. Pada poin nomor 9 dan 10 ini terdapat perbedaan penulisan daftar pustaka dan catatan kaki. Bedanya apa ini daftar pustaka dengan catatan kaki? Silahkan yang bisa menemukan perbedaan dari daftar pustaka dan catatan kaki bisa ditulis pada kolom chat yang ada di bagian bawah menu ini. Silahkan. Yang mampu menjawab dengan benar, saya berikan nilai keaktifan 1 kali untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Silahkan. Saya lanjutkan ya. Untuk catatan kaki. Nah. I. Gatot, Bahasa Indonesia untuk Wikipedia. Bandung, UP Indonesia, 1990, halaman 22. Yang 11, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama dirinya. Contoh, Faizun Amir, Magister Pendidikan. Ya. Faizun Amir, M. P. D. Dan yang ke-12, tanda baca koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, ini contohnya ya, ada di contoh nomor 12. Yang 13, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Adik saya, Riri, lincah sekali. Nomor 14, fungsi yang ke-14. Tanda baca koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Bandingkan dengan kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Ini belum ada tanda koma sehingga Mbak Nadia ingin bertanya, silahkan. Jadi bandingkan dengan contoh ini ya, tidak ada tanda baca koma sehingga makna di dalam contoh itu belum jelas. Tanda baca koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Di mana Alex tinggal? Tanya Sylvia. Masuk. Perintah petugas keamanan. Tanda baca titik koma.
Tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Matahari makin meninggi. Rizka belum bangun dari tidurnya. Yang kedua, tanda baca titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah membaca koran di ruang tamu. Ibu menyiapkan sarapan di dapur. Ini titik koma ya. Alvin menonton tayangan berita televisi. Tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, yang kita perlukan sekarang adalah barang-barang berikut. Pemerincian ya, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, fakultas itu mempunyai 4 jurusan. Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Kependidikan Islam. Yang kedua, tanda baca titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, yang baru hadir silahkan mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bagian bawah. Contoh, tanda baca titik dua, sudah tadi ya, karena ada yang baru datang. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Tanda baca titik dua dipakai dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ada di bagian dia tanda hubung. Ini agak saya percepat ya, karena waktu yang tersisa berapa menit ini? 7 menit. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Nah, perubahan. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung awalan dengan bagian kata dan belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya ada pergantian baris. Ini ada cara baru mengukur panas. Akhiran I tidak dipenggal supaya ini ada di dalam satu baris saja ya. Kemudian yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Anak-anak bolak-balik. Nah, untuk menyambung kata yang dieja satu-satu, misalnya ini font P, font E, font N, Y, dan seterusnya itu. Kemudian tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan bandingkan ya, berevolusi dengan berevolusi. Nah, sampai di sini untuk materi ini, tanda hubung, tanda pisah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oh, untuk informasinya tanggal 17 sampai 12 itu libur ya. Jadi minggu depan kelihatannya tidak ada perkuliahan untuk bahasa Indonesia dan mata kuliah lain karena ini adalah libur dari universitas, maka semua aktivitas di universitas ini ditiadakan. Begitu informasinya untuk minggu depan sekitar dimulai tanggal 17 sampai dengan 20 katanya.
Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Masih ada sisa waktu. Apabila ada yang belum jelas, silahkan boleh bertanya. Alda Alan baru hadir. Silahkan mengisi kehadiran supaya kehadiranmu masuk hari ini pada kolom chat. Terlalu ringan juga. Kamu itu loh, nggak nulisnya. Baik, jelas ya? Tidak ada yang bertanya, maka perkuliahan Mbak Nadia kok mata kaki toh Mbak? Catatan kaki Mbak. Tolong diubah ya, tadi daftar pustaka dan catatan kaki, bukan mata kaki. Mbak Nadia, ini silahkan. Daftar pustaka diawali ini sertakan dengan nama penulis. Nah. Jadi, ya ini dilihat dari penulisan. Tetapi kalau daftar pustaka itu ada di bagian lembar akhir. Kalau catatan kaki biasanya terletak pada setiap lembar. Nah, ini ditambahkan Mbak Nadia. Sudah tepat ini jawabannya, hanya menambahkan tadi ya letaknya saja. Kalau daftar pustaka itu ada di bagian akhir lembar setelah selesai itu, tetapi kalau catatan kaki ada pada setiap lembar buku ataupun skripsi dan tugas akhir. Begitu perbedaannya. Ya, Mbak Nadia. Dan jelas ya untuk hari ini ya. Silahkan ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih atas kehadiran semua mahasiswa pada kelas pagi untuk hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Perkuliahan saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini dia agak keras. Yang belum mengisi kehadiran tadi ada yang baru hadir ya? Masih ada